di dalam ruangan pakai topi. Kita coba. Cek 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 cek. Assalamualaikum. Oke guys. Apa mas? Ya bebas ngomong apa mas gitu ya. A I U E O. A I U E O. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekian video welcome back to my channel. Kali ini saya sedang bersama siapa nih? Bersama Lintang. Nama lengkapnya siapa sih? Lintang Panjar Langit Ramadan. Lintang Panjar Langit Ramadan. Berarti kamu lahir di bulan Ramadan gitu? Iya. Iya, oke, saya sekarang sedang bersama Lintang. Kali ini di lokasinya ini di mana? Hafal nggak alamat? Wates Kulon Progo. Wates Kulon Progo. Udah Yogyakarta. Wates Kulon Progo Yogyakarta kayak gitu. Nah, tadi saya perjalanan habis sholat zuhur itu langsung berangkat ke sini, ternyata cukup lama juga guys. Tidak berbeda jauh dengan ketika saya berangkat ke Pacitan. Nah kayak gitu. Nah kali ini saya akan bertanya-tanya nih sama Lintang. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh lah gitu. Masa jauh-jauh di sini mau tanya-tanya nggak boleh gitu. Oke, kali ini saya pengen tanya-tanya awalnya dulu nih. Tadi nama udah. Kalau nama pelafalan Arabnya itu gimana? Lintang banjir lanjut Ramadan. Ramadan gitu. Oke, jadi kita ini sedikit pelan-pelan karena suasananya malam hari. Selain itu juga ini di indoor ya, maksudnya di ruang tamunya keluarganya Lintang gitu. Jadi saya harus menyesuaikan untuk tidak terlalu berlebihan dan tidak nggak kayak biasanya sih kita suka ngakak-ngakak gitu ya. Sekarang enggak ya. Tapi nanti nggak tahu juga sih. Gak apa-apa. Misalnya kita ngakak hahaha gitu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke ya, kita masih berusaha untuk mengkondisikan. Nanti kalau lepas sih ya nggak tahu ya. Ya intinya kita berusaha mengkondisikan terlebih dulu. Bentar ada iklan. Nanti dipotong kalau suaranya itu masuk. Oke, jadi gini. Bentar, susah buat megangnya guys. Oke gini. Nah, oke jadi kalau gini kan gerak. Oke, jadi mulai ya. Saya mulai pertanyaan pertama nih. Nah, Lintang, kamu nih kan dulu waktu liburan yang lalu kan kamu itu mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif, salah satunya jualan gitu. Kalau liburan kali ini gimana? Apa masih jualan atau gimana? Enggak. Kenapa kok enggak? Liburnya sempit. Liburnya singkat gitu ya. Kalau kemarin liburnya berapa lama sih? 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Ya. Oh, karena itu terus kamu kok bisa punya ide jualan itu awalnya gimana? Apakah karena kamu di rumah bingung kegiatan apa gitu, sedangkan kamu sama orang tua istilahnya tidak suka main HP kayak gitu misalnya, atau tidak diperbolehkan bermain HP sering-sering. Nah, akhirnya kamu kok bisa dapat ide jualan itu gimana? Ya, nggak tahu, tiba-tiba gitu aja. Tiba-tiba pengen. Itu inisiatif sendiri atau itu dari orang tua jualannya itu? Sendiri. Jualannya menunya apa aja sih? Boleh diceritakan nggak? Kan saya juga pengen tahu. Kok malah ketawa? Semua. Hah? Semuanya. Iya, semuanya diceritakan. Omelet. Omelet terus
Pisang keju, Pisang keju, hampir sama kayak saya ya. Terus apa lagi? roti bakar, Roti bakar, apa lagi? es krim Es krimnya es krim apa? buat sendiri. Oh, es krim buat sendiri. Ada lagi kayak Banyak sih lupa. banyak sih, wes saking banyaknya lupa gitu. Jadi kemarin saya kaget gitu ya, kok Lintang di storynya jualan gitu, weh. Dan jualannya itu udah mulainya kayaknya udah lama juga ya, tapi nggak pas liburan itu langsung gitu, kayaknya di tengah-tengah atau di akhir gitu, di tengah-tengah ya. Jadi ketika pas di tengah-tengah kamu baru mulai gitu ya. Nah terus gimana menurut kamu kenapa kamu mengisi liburannya dengan berjualan, kenapa dulu? Agak keras nggak apa-apa ngomongnya? Enggak apa-apa, cuma buat ngisi waktu luang. Buat ngisi waktu luang gitu ya. Nah mungkin kalau bagi teman-teman santri yang lain yang melihat ini atau yang mungkin belum tahu kalau dulu kemarin Lintang itu pernah jualan ya. Ya jadi kalau teman-teman santri bingung mengisi kegiatan, ya istilah dengan kegiatan positif gitu. Nah kamu takutnya gimana kalau waktunya nggak diisi dengan kegiatan positif, takutnya gimana? Ya gabut. Gabut. Jadi itu ya bingung gitu. Gabut itu saya juga belum begitu tahu pengertiannya itu seperti apa gitu, penafsiran dari kata gabut itu. Nah terus gini, kalau itu kan liburan yang tahun lalu, kalau liburan yang saat ini gimana kegiatannya saat ini kalau di rumah gitu? Kalau ini kan sedang nggak di rumah. Nah pas di rumah itu seperti apa? Ya jogging, Iya jogging, terus ya main bola udah. main bola. Di mana? Di lapang. Di dekat sana. Mm-mm. Sama temen atau main bola sendiri? Kadang sendiri. Masa sendiri? Jadi kamu lari-lari di tengah lapangan gitu sendiri gitu? Masa? Terus pagi-pagi. Terus bolanya kamu tendangnya kemana? Ya ke gawang. Bolanya ditendang ke gawang. Ya jelas lah, masa bolanya ditendang ke tengah terus dia lari lagi kayak gitu. Jadi lucu. Sendiri loh guys. Tapi pernah nggak sama teman? Pernah. Oh pernah. Sering apa lebih sering sendiri atau lebih sering sama teman? Sendiri sih. Oh jadi lebih sering sendiri. Kok sama kayak saya, suka sendiri? Teman. Oh kenapa kok malu? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya kamu sih terlalu malu sih, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau teman-teman mainnya pagi atau siang atau gimana? Pagi. Oh pagi. Lah itu kamu katanya pas sendiri juga pagi. Pas sendiri itu juga pagi katanya. Iya. Nah terus kok nggak bareng sama temannya? Katanya temannya juga pagi. Masih tidur. Oh masih tidur. Oh ya jadi kayak gitu. Jadi Lintang saya kira temennya juga sepak bolanya pagi. Setelah itu si Lintang main bola sendiri di samping teman-temannya gitu. Enggak kayak gitu. Enggak. Kalau kayak gitu nanti lebih lucu lagi nanti. Oke, setelah itu kan kegiatan kamu di rumah. Nah, apa itu yang bunyi? Enggak apa-apa. Oke. Jadi gini. Nah, kalau santri ketika di rumah kan otomatis jelas ada kegiatan yang membantu orang tua. Nah kalau kamu nih Lintang, kegiatan membantu orang tuanya di rumah itu seperti apa saja? Nah ngomongnya kenceng kayak pas batuk itu loh. Buang sampah, nyapu. Iya. Apa lagi? Udah. Itu. Nah terus kamu ini sekarang udah menginjak berapa juz ini? 2,5 jus. 2,5. Dari mana saja? Jus 2, jus 30 sama jus 29. Jus 28 nya baru setengah. 7 lembar lah. Oh baru 7 lembar. Jadi jus 30, 29, habis itu jus 28 nya baru 7 lembar. Oke, alhamdulillah. Nah ini jadi motivasi saya juga loh. Ini nanti kan saya berkunjung ke santri-santri yang lain, nanti tanya-tanya, siapa tahu dapat motivasi baru, inspirasi baru sama santri-santri. Setelah itu sampai rumah ya nggak mungkin diam aja. Ya lebih semangat lagi kayak gitu. Nah terus mungkin sementara liburan ini santri yang paling sering menghubungi kamu atau masih sering berhubungan siapa aja coba? Saya pengen tahu. Thomas, siapa lagi? banyak sih. Oh banyak. Oh iya, kamu berarti dekat sama Thomas ya?
Enggak semuanya deket. Oh semuanya, oh iya ya, saya nggak boleh bilang gitu ya karena semuanya deket maksudnya. Terus kemarin kan itu saya pernah sempat kirim kue buat kalian berdua, itu sampai nggak? Oh sampai. Sampai. Mm. Kan itu kuenya rawan gitu, maksudnya kalau sampai miring gitu bentuknya udah saya kira nggak bakal presentable gitu ya, presentable itu gimana? Nggak bakal presentatif. Nah itu pas sampai ke kamu bentuknya seperti apa? Apakah masih bagus atau udah bentuknya nggak karuan gitu? Bagus. Masih bagus. Mm. Wah, berarti saya ucapkan terima kasih bagi Asatid maupun bagi Pak Satom yang udah telah mengantar kue Thomas dan kue Lintang gitu ya. Ternyata bentuknya masih bagus gitu. Terus kamu yang tahunya itu bentuk dari dua-duanya apa cuma punya kamu aja? Punya aku sendiri. Punya gue sendiri. Kalau punya Thomas tahu nggak? Belum lihat. Oh, belum lihat. Nah, terus itu habis itu kuenya dimakan sendiri atau bersama-sama? Ya kalau ada yang minta kasih. Kalau ada yang minta kasih gitu. Iya kayak gitu ya, biasanya di pondok suka berbagi-bagi kayak gitu ya. Nah terus gini, nah kalau dari orang tua nih, ada perbedaan nggak atau ada hal baru ketika kamu sebelum di pondok dan di pondok gitu, setelah dari pondok gitu, itu bedanya apa yang mungkin orang tua jadi senang atau jadi seperti apa kayak gitu? Senang. Iya, karena yang perbedaannya sebelum dan sesudah masuk pondok itu seperti apa? Dulunya Nggak tahu. Gimana? Nggak karuan. Nggak karuannya seperti apa? Ya apa lah, nggak tahu. Apakah kamu juga sempat jadi anak yang sedikit nakal gitu? Itu sedikit loh, saya bilangnya sedikit nakal gitu. Pernah nggak? Sering dulu. Malah sering. Iya. Kok malah sering? Jadi Ya, tapi enggak. agak bandel gitu ya. Nah setelah masuk pondok dan setelah kembalinya gitu perpulangan gimana? Lumayan. Lumayan. Nah gini, kemarin kan pandemi lama gitu ya, jadi nggak pernah ditengok oleh orang tua sama sekali gitu. Kalau nggak pandemi itu biasanya orang tua nengok ke pondok itu berapa saat sekali? Pertama 3 bulan. Kedua makin sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah. 3 bulan. Jadi awal-awalnya 3 bulan sekali, terus malah jadi 1 bulan pas makin kesini. Berarti makin sering no berarti ya? Iya. 4 kali doang. 4 kali. 4 kali dalam setahun. Sebulan. Oh sebulan Setengah bulan. Setengah tahun. setengah tahun. Setengah tahun berarti 1 semester itu. Oh jadi 1 semester 4 kali. Oh seperti itu. Jadi kamu juga termasuk agak sering gitu ya ditengok oleh orang tua. Saya pun juga saya rasa sering bertemu di ponpes gitu dengan keluarga kamu kalau nggak salah lah ya. Seingat saya kan masih ada video-videonya gitu. Jadi saya masih ingat. Nah terus, nah gini kan kemarin pandemi. Terus pas pandemi itu kan banyak wali santri, terus termasuk saya juga nggak bisa masuk ponpes nih. Otomatis kan santri nggak melihat wali santri, nggak melihat pengunjung kayak gitu. Apa yang dirasakan gitu bagi para santri gitu? Sepi. Sepi gitu. Sepinya gimana sih, jelaskan dong. Ya nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Kalau pas banyak pengunjung itu menurut kamu malah asik atau malah gimana? Atau malah enak sepi gitu aja, atau malah enak banyak pengunjung dan ada wali santri juga? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak gitu ya. Berarti di pondok itu sangat kondusif kalau jawabannya dua-duanya enak gitu. Jadi apapun kondisinya karena di ponpes jadi enak gitu aja. Nah terus gini, ada saran nggak setelah saya ke sini nih, ke rumah kamu, ketemu kamu, ada saran nggak santri berikutnya yang harus saya kunjungi siapa aja? Ya daerah sini. Yang di Jogja. Iya boleh. Faros itu mana sih tempat? Jogja. Jogjanya tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Terus apa lagi? Semarang biar. Semarang ya. Iqbal. Iya Iqbal. Terus siapa lagi kira-kira? Siapa lagi? Nggak lupa ya. Udah lupa. Saking banyaknya ya teman-temannya. Tapi menurut cerita para santri kemarin katanya itu ya,
asramanya atau tempat tidurnya udah nggak kayak dulu lagi, maksudnya ditukar-tukar gitu biar akrab sama semuanya, bener nggak? Terus kamu sekarang satu kamarnya sama siapa aja gitu? Apakah ada yang masih sama gitu? Ada nggak? Ya sama kayak yang dulu. Sama kayak yang dulu. Ada 9 orang pas pula yang sama deh. Oh, yang sama ada 9 atau 10 orang gitu. Kalau totalnya per apa? Hujroh namanya. Itu berapa? Ada yang 20, 19. Oh, berarti sekitar hampir separuhnya itu baru gitu ya, teman-teman baru gitu. Oh, jadi istilahnya nggak sepenuhnya semuanya ganti gitu ya, masih ada teman yang di asramanya dulu sekarang pindah gitu sebarengan. Nah, terus gimana kalau menurut kamu, itu udah beneran kalian terus jadi akrab dengan semuanya atau bagaimana? Nggak akrab semuanya. Malah nggak akrab sama semuanya Ya, atau belum? kamar. Iya, apa malah belum akrab atau memang Udah akrab. udah akrab? Berarti istilahnya semua santri kelas 2 itu udah akrab sama semuanya dan udah saling kenal gitu ya? Iya. Oke, jadi berarti udah istilahnya udah persaudaraannya, ukhuwah Islamiyahnya udah dapet ya gitu istilahnya. Gimana? Tapi kalau kayaknya nggak tahu sih. Gak apa, harus dijelaskan dong. Ada tapinya itu tadi harus dijelaskan, nggak apa-apa. Biar saya tahu. Nggak apa-apa lah. Kok nggak apa-apa? Saya jadi penasaran loh nanti tapinya itu apa gitu. Nggak apa-apa dijelaskan. Sekiranya nanti nggak cocok bisa nggak usah dipublish alias dipotong gitu. Maksudnya tapi saya kan pengen tahu kan mumpung kita ngobrol gitu. Kenapa? Nanti aja. Nanti aja, oke. Jadi nanti aja ketika nggak direkam ya. Nanti takut kepleset nih. Nah, pas kamu udah lama banget nih karena pandemi nggak ketemu sama orang tua, nggak ketemu dengan siapa-siapa, hubungannya gimana? Cuman lewat telepon atau gimana? Telepon, tapi jarang. Lah kamu pas ketika pandemi ini udah telepon berapa kali sama orang tua? 4 kali. Iya sih kayaknya. Oh, jadi termasuk yang, kalau kamu sih termasuk rajin gitu ya. Soalnya ada wali santri yang curhat sama saya, ada santrinya baru yang dari kemarin sampai sekarang itu baru telepon 1 kali. Menurut kamu itu kok bisa terjadi, kenapa? Males kali. Kayaknya itu ya, pas jadwal telepon itu kadang-kadang bersamaan dengan kegiatan kayak olahraga gitu ya, kegiatan yang asik-asik gitu, bener nggak? Iya. Iya, jadi Di waktunya 5 menit. waktunya hanya 5 menit saja gitu. Iya. Dan yang telepon harus santrinya kan? Iya. Nggak bisa oleh santrinya. Gimana? Ya nelponnya 5 menit. Sebulan sekali. Jadi satu santri sebulan sekali diurutkan per kamar. Berarti kalau kelewat nunggu 1 bulan sekali, bener apa enggak? Bener. Iya sih. Iya. Oh, pantesan. Berarti memang ada santri yang itu ya, kalau nggak telepon berarti karena udah jadwalnya kelewat gitu. Ya ada juga yang males. Ada juga yang malas gitu. Jadi itu ya, padahal orang tuanya kangen gitu, kangen banget gitu, tapi ada santri yang malas gitu. Bayarannya juga mahal. Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau hukumannya biasanya apa? Hukumannya Nulis setengah juz. nulis setengah juz. Wih, jadi anu dong, jadi lancar dong nanti tulisannya. Gimana? Kamu pernah dapat ikopnya nggak? Iya. Pernah. Terus kamu nulis berapa? Ya setengah juz tadi. Pas nulis setengah juz tadi gimana? Nulisnya cepat atau gimana? Lama. Males. Tapi setelah nulis itu apa yang kamu rasakan? Apa yang berbeda? Ya tangannya ringan sih. Tangannya ringan. Jangan ringan tangan lo ya. Nanti pengertiannya beda lagi. Oke, seperti itu. Sebentar, sebelum diakhiri ada pertanyaan mungkin. Mas favoritnya apa? Favorit. Favorit apa nih? Makanan atau apa? Hobi. Oh, hobi saya banyak sih ya. Kayak membaca, menulis, menggambar, kayak gitu. Cita-citanya? Gimana? Cita-cita. Cita-citanya juga terlalu banyak. Ya jadi saya orangnya nggak tahu ya kok gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau menurut kamu harusnya?
dengan cita-cita yang banyak, terus hobi yang banyak kayak gitu, terus menurut kamu gimana? Bingung juga. Bingung juga. Oke, jadi saya terangin aja. Jadi cita-cita hobinya kan tadi banyak. Itu pun belum saya sebutkan semua. Kalau olahraga parkour gitu, tahu nggak parkour? Tahu. Nah kayak gitu, itu hobi saya kayak gitu. Terus inline skate itu sepatu roda kayak gitu. Tahu? Skateboard kayak gitu. Itu juga gitu kalau olahraga. Kalau bagian belajaran itu, kalau saya sebenarnya suka kimia juga sih, zaman sekolah kayak gitu. Terus bahasa Inggris sejak kecil memang suka. Kalau kamu bahasa Inggris gimana? Ya suka, tapi kalau ujiannya belum. Suka tapi pas ujian agak susah gitu. Nah, nanti boleh tak ajarin gitu ya, mumpung di sini. Tapi aku juga suka belajar bahasa Arab. Kamu bisa mengajarkan nggak kira-kira? Dikit sih. Dikit. Aku bawa bukunya nih, nanti kita coba ya. Nah terus ya intinya itu, saya suka belajar bahasa, nggak hanya bahasa Indonesia, Arab, bahasa Rusia kayak gitu, Spanyol kayak gitu saya juga suka. Kalau menurut kamu gimana dengan orang yang suka bahasa kayak gitu? Enak Gitu. Enaknya gimana, jelasin dong. ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kayak gitu. Terus cita-citanya sebagian besar udah tercapai nih, alhamdulillah. Jadi cita-citanya kayaknya nggak usah dijelasin ya, nanti bagiannya Lintang malah sedikit nanti. Intinya cita-citanya saya itu banyak dan sebagian besar udah tercapai. Salah satunya cita-citanya itu punya pekerjaan dan waktunya itu kita yang nentuin sendiri gitu. Jadi kita bisa kemana-mana roadshow kayak gini dan kerjaan pun masih jalan kayak gitu. Itu salah satunya cita-cita yang udah tercapai. Gimana, kamu juga pengen nggak kayak gitu? Ya lebihin sih. Lebih ya. Kalau cita-cita kamu jadi apa? Ya ya nanti aja. Kenapa kok nanti aja? Biar penonton tahu. Kalau penonton tahu kan nanti bisa didoakan gitu, biar cita-citanya tercapai. Jangan malu-malu lah Lintang. Banyak sih impiannya. Apa coba? Satu aja. Apa? Satu aja. Satu. Kok senyum terus dari tadi? Satu aja. Punya barbershop di 5 negara. Punya barbershop di 5 negara. Nah itu keren juga. Jadi mimpi yang besar itu nggak apa-apa, bagus malahan. Jadi kalau kamu punya mimpi yang besar, terus kamu harus apa berarti? Harus bersyukur. Bersyukurnya nanti, berusaha dulu. Ya berusaha dulu. Jadi si Lintang punya cita-cita punya barbershop di 5 negara. Berarti kamu suka, kamu tahu beberapa atau tahu banyak hal mengenai barber gitu ya, cukur mengenai rambut kayak gitu. Suka ya? Berarti punya hobi di bagian itu juga. Ya di situ dikit, nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu banyak. Banyaknya di bola. Oh, di bola. Sebenarnya hobinya banyaknya di bola, tapi cita-citanya punya di barbershop di 5 negara kayak gitu. Weh, jadi nggak cuma itu doang, jadi banyak. Apalagi coba? Disambung itu juga. Nanti aja. Oke. Jadi Lintang malu sih karena di depan ini ada beberapa keluarganya yang mondar-mandir, mungkin jadi Lintang malu. Intinya motivasi buat kita semua, mimpi itu kalau belum besar gitu ya, mimpi yang masih biasa aja, atau kalau mimpi atau cita-cita kita itu belum membuat kita takut untuk mewujudkannya, bisa atau enggak gitu, berarti itu mimpinya masih mimpi-mimpi biasa gitu. Jadi buatlah mimpi yang istilahnya itu, if your dream don't scare you, they aren't big enough gitu. Jadi mimpi itu kalau belum terlalu besar dan mimpi itu kalau belum membuatmu takut, ternyata mimpi itu belum terlalu besar kayak gitu. Jadi kalau kita takut, kenapa? Ya kita berusaha. Pasti kalau kita takut itu berarti mimpinya udah mimpi yang besar. Karena kita takut bisa mewujudkannya atau tidak, nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin dan mencapainya kayak gitu. Nah, saya rasa cukup video kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan kata sebelum saya akhiri?
Udah. Oke, sekian. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua, mohon maaf seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Oh iya, arek minta nomor HP nang mana share tuh teh ora bisnis. Nomor aduh woi di nomor pemajikan suka coba tanyakan nomor hiji di berapa nomor pemajikan. Oh, ora usah minum. Nomor mana pemajikan? Iya di nomor di HP pemajikan itu salah mah. Tanyakan ke pemajikan. Teh bukan itu nomor ebeng gitu atau mau ya. PSBB agak boleh ebeng jeung bogel ya ketengan di pemajikan nomor pemajikan. Kalau cuma kawan barang boleh. Oh, ebeng ebeng bogel ya. Di luar ya enggak boleh. Di tempat pada landasannya. Nah, channel lintang di iya masuk YouTuber. Pacaran tuh di kolam ikan koi mak itu entok tadi sore. Di pantai ya. Jauh-jauh acara mah dia.